Sudah masuk kelas semua ini. Coba di apa namanya? Dihidupkan kameranya. Ya, apa kita apa eh, masuk ke pertemuan yang untuk kelompok tiga yang terakhir ya, kalau nggak salah kepakaran, expertise terkait dengan expertise atau kepakaran. Sehingga minggu depan udah bisa masuk ke pelaporan nih. Ya, ini yang paling ditunggu-tunggu sama auditor nih. Kalau di pekerjaannya udah mulai melaporkan, karena kalau sudah mulai melaporkan sudah deket-deket pembagian atau fee ya, pencairan fee. Biasanya auditor akan cukup senang kalau udah laporan dan tidak ada masalah. Tapi dalam penerapannya biasanya akan ada diskusi yang banyak ya dengan manajemen sebelum melakukan pelaporan. Oleh karena itu salah satunya menggunakan kepakaran ini ya, cukup sering dilakukan ya. Ketika saya melakukannya pun dulu sampai sekarang pun eh, beberapa kali kalau industrinya cukup spesifik itu menggunakan pakar. Jadi editor cukup membuka lapangan pekerjaan yang lain juga, ya, melibatkan. Contohnya adalah penilai atau appraisal. Appraisal sendiri punya profesinya sendiri kan. Di Indonesia ada organisasi yang menaunginya, kalau nggak salah namanya apa ya, saya lupa. Appraisal itu KJPP atau apa itu ya, penilai itu. Misalnya menilai fair value dari aset tetap yang dimiliki kalau kalau entitasnya menggunakan fair value, pelaporannya untuk khususnya untuk aset tetap ya, bangunan, kendaraan ya, eh, misalnya yang jumlahnya banyak, tapi yang bukan untuk diperjualbelikan. Ya, karena nama yang digolongkan aset tetap berarti kan asumsinya tidak diperjualbelikan ya, atau diperdagangkan, tidak diasumsikan tidak dijual dalam kurun waktu 12 bulan. Uh, Sehingga itu menurut manajemen biasanya menggunakan pakar-pakar ya, untuk menilai fair value atau nilai pasarnya, nilai marketnya berapa. Atau mungkin nilai sisanya karena mungkin ada yang menerapkan amortisasi ya kalau untuk yang bukan aset tapi yang tidak tangible. Jadi tidak didepresiasi. Kalau yang intangible diamortisasi, kemudian dilihat sisanya, nilai bukunya, kemudian juga apakah ada penghapusan, ya, apakah ada penghapusan atau tidak. Ya itu membutuhkan diskusi ya dengan manajemen. Biasanya auditor yang melakukan arrangement, arrangement itu berarti mengatur ya, meetingnya dengan siapa saja dan butuh butuh siapa saja. Biasanya nanti manajemen yang uh, pasti mencarikan pakarnya, yang dipercaya oleh perusahaan itu gitu. Dan konsultan-konsultan yang lain, kalau tergantung masalahnya uh, yang dihadapi atau yang didiskusikan. Oke, langsung aja biar menghemat waktu nanti kita diskusinya langsung aja ketika ada Excel-nya. Uh, jadi kelompok tiga untuk yang terakhir ya, silakan mempresentasikan atau mendemokan uh, pekerjaannya. Setelah itu kan berarti minggu depan sudah kelompok 4 ya, kalau nggak salah. Silakan, siapa yang bertugas?
Baik, Bapak, sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat layar saya, Pak? Ya, sudah ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan Mau ini ya, sorry. Ini mau yang subsequent apa mau ini? Ada yang ditanyakan nggak? Subsequent sebenarnya udah minggu kemarin ya, peristiwa kemudian. Kita langsung ke yang ini aja, ke pakaran. Tapi kalau ada yang ditanyain silakan nih, apa yang dibingungkan kelompok ataupun yang bukan kelompok tiga, silakan ditanya ya, di mana bingungnya. Kalau tidak ya kita masuk ya. Yang penting point event tahu ya kaitannya dengan transaksi setelah tanggal neraca, tapi bukan transaksi yang atau kejadian yang sifatnya bukan uh, tidak mempengaruhi kinerja keuangan ya. Misalnya kebakaran itu tidak masuk ya subsequent event. Karena kebakaran kalau dia terjadi di tahun 2000, misalnya pelaporannya adalah tahun tanggal 1 Desember 2021 yang kemarin. Kemudian kebakarannya misalnya terjadi bulan Februari, Maret gitu 2022. Ya, itu nggak masuk subsequent event ya, karena itu langsung masuk ke tahun yang 2022. Eh, Tidak masuk di subsequent event untuk 2021. Tapi kalau mau dibaca sedikit, boleh diperbesar sedikit ya, di zoom in. Ya, coba kita ambil salah aja. Uh, Ya itu di poin-poinnya itu yang masuk subsequent ya. Beberapa pertanyaan itu, misalnya satu, apakah terdapat penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Jadi masuknya kontingensi ya. Eh, Apakah dalam sengketa itu mempengaruhi secara signifikan ya, saksinya misalnya yang disengketakan adalah aset, misalnya aset tetap, sehingga eh, akan mempengaruhi nilainya yang dilaporkan di laporan keuangan. Misalnya kalah gitu di pengadilan, ternyata asetnya bukan punya perusahaan tetapi eh, menjadi milik orang atau pihak lain, ya akan berpengaruh yang sebelumnya diakui di laporan keuangan. Asumsi tidak gitu. Tapi kalau kalau asumsinya misalnya iya, maka kan harus dijelasin dampaknya ya terhadap LK, melalui itu debit kreditnya gitu. Apa yang di debit, apa yang di kredit, karena berarti kan adjustment-nya. Tapi uh, uh, ini kan yang itu oranye ya warnanya, karena nanti harus Anda melakukan adjustment itu tidak, jangan ngeling langsung ke sini ya, kalau menurut saya. Ini harus dibahas gitu. Memang ditulis saja debit kreditnya apa. Misalnya kalau tadi aset tetapnya berkurang, berarti kan uh, aset tetapnya pasti dikredit ya. Apapun itu, misalnya kendaraan, kemudian yang di debit apa gitu misalnya. Tergantung transaksinya bentuknya seperti apa. Uh, Setelah itu baru Anda mungkin adjustment-nya manual gitu. Karena yang transaksi seperti ini tidak otomatis, membutuhkan diskusi. Makanya mungkin menurut Atlas, menurut developernya, menurut yang develop kan auditor juga, selain ada tim IT. Menurut Kementerian Keuangan atau yang mendevelop ini, itu mungkin tidak langsung efek otomatis ke
ke adjustment yang Anda buat di Paje itu gitu. Jadi harus mungkin agak sedikit manual gitu. Mengeceknya, cross check ya, melakukan cross check ulang. Kemudian yang kedua itu apa ya? Apakah terdapat informasi yang mengindikasikan impairment nilai aset ya? Impairment berarti penurunan nilai ya. Pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Jadi ada tambahan nggak penurunan gitu. Atau penurunan lagi estimasi yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah diestimasi mungkin. Satu contohnya yang bahkan dikasih contoh ya, itu kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasikan telah terjadi kerugian atas piutang usaha. Ini ini sangat banyak terjadi ketika pandemi kemarin ya. Banyak perusahaan yang menghapus piutangnya karena estimasi terhadap lawan transaksinya atau pelanggan gitu ya, dalam hal piutang itu menurun gitu. Jadi karena pandemi kemungkinan besar dia tidak bisa melunasi hutang dagangnya, lawan transaksinya. Kemudian ya itu namanya salah satu bagian dari restrukturisasi ya, restrukturisasi aset, bagian piutang ini. Kemudian penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi itu. Ya, karena mungkin di pandemi kemarin salah satu klien saya juga terdampak gitu ya. Penjualannya menurun ya drastis. Kemudian apa namanya? Terjadi penurunan nilai persediaannya karena mungkin barangnya cepat rusak gitu. Tidak bisa disimpan dengan lama, harus berputar dengan cepat ya, keluar masuk dengan cepat. Sehingga ada yang tidak bisa, sebenarnya bukan rusak ya, tapi diestimasikan untuk rusak. Karena kalau rusak kan nggak bisa dijual sebenarnya. Nggak bisa dijual lagi, kecuali ke barang ini ya, barang bekas itu mungkin bisa. Tapi diestimasikan akan rusak karena ada estimasi dari manajemen. Udahlah kita akui sebagai uh, kerugian juga gitu atas persediaan. Tapi Anda harus skeptis ya, karena mengakui itu ada asersinya, mengakui kerugian atas piutang dan juga persediaan itu ada motifnya gitu dari manajemen. Anda harus tahu. Dan jangan sampai itu menjadikan dia seolah-olah ingin mengecil-ngecilkan aset sehingga nanti ada motifnya gitu. Apa sebenarnya motifnya mau mengecilkan aset? Apalagi yang eh, apa misalnya asumsinya penurunan nilainya nggak logis atau nggak make sense. Auditor harus mempertanyakan ya. Tidak bisa semena-mena menerima, oh ya Pak, misalnya manajemen memberikan estimasi, kita ada kerugian penurunan nilai piutang dan persediaan atau penjualan persediaan juga. Yang nggak bisa ya. Harus tanya apa sebenarnya masalahnya, kemudian apakah kan yang ditanya latar belakang atau masalahnya apa. Kalau menurut Anda itu logis, tanya setelah itu baru pengukurannya. Anda harus cek pengukurannya karena bisa jadi sangat signifikan ya penurunannya gitu, penurunan nilai piutang ataupun persediaan. Dan yang lain-lain ya. Kaitannya banyak dengan yang aset ya khususnya. Oke, bisa kita lanjut aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Itu sedikit saja. Lanjutnya langsung ke pakar auditor dan manajemen, Pak. Iya, ya langsung ke pakar auditor aja. Nanti silakan Anda bertanya yang kemarin kalau belum ada yang belum dipahami. Mohon izin Pak. Nah, ya,
Mau bertanya atau bagaimana? Mau bertanya Pak. Ya. Ini Ki yang tadi juga cukup putus-putus nih ke sinyalnya. Mungkin entah ini udah tadi dijelaskan sama Bapak atau belum. Terkait dengan yang sebelumnya Bapak, yang apa namanya, yang tadi Bapak sampaikan, yang Bapak jelaskan terkait dengan apa ya, sejenis kasus gitu ya, kasus perusahaan yang pengaruhi laporan keuangan. Nah, ini kan perusahaan BNI. Nah, ini kan sempat saya baca-baca sekilas di laporan keuangannya itu, dia sempat kena, kalau di sana tertera tentang pengadilan perpajakan, Pak. Nah, namun di laporan keuangannya tertera sedang proses banding seperti itu, bahwa sedang proses banding. Sehingga di sana tidak dijelaskan berapa pengaruh ke laporan keuangannya secara nominal seperti itu. Nah, apakah kasus-kasus seperti itu tetap nggih Pak ya dimasukkan ke kertas kerja yang sebelumnya nih Pak? Yang sebelumnya baru saja dijelaskan. Kalau banding enggak ya. Karena itu masih dalam proses ya. Kalau banding masih dalam belum ada putusan yang final ya, dari pengadilan tahap apa itu kasusnya. Karena misalnya bandingnya ditolak, dia bisa mengajukan kasasi lagi gitu. Jadi prosesnya masih ada beberapa kali jika mau ditempuh oleh perusahaan. Dalam hal ini kan yang Anda baca adalah BNI. Banding belum ya. Banding itu masih memang benar katanya yang Anda baca itu. Katanya BNI memang benar dalam proses sehingga belum mempengaruhi ya. Belum ada putusan, masih rancu. Karena setelah banding pun dia masih bisa melakukan kasasi kalau nggak salah ke Mahkamah Konstitusi menguji hasil putusan bandingnya. Kalau hasil putusan bandingnya sudah ada, baru mungkin akan mempengaruhi ya. Tapi harus dilihat dulu itu terkait. Kalau terkait sengketa merek gitu misalnya, itu agak nggak ada pengaruhnya menurut saya. Tapi nanti bisa dilihat ya sebenarnya nature perusahaannya apa. Kalau perusahaannya perusahaan marketing ya berpengaruh lah. Kalau sengketa merek gitu. Kalau perusahaan nyambung ya saya rasa nggak terlalu pengaruh ya. Kalau sengketa merek, dia cuma mensengketakan merek, kalau menang dia dapat uang, dibayar oleh yang ditakan, kalau kalah dia bayar. Jadi tidak berpengaruh terhadap khususnya posisi aset ya, posisi neraca. Kalau laba rugi nggak terlalu ya terkait dengan subsequent event menurut saya, karena laba rugi itu adalah operasional selama dia setahun. Jadi nggak boleh dia dianggap sebagai operasional. Karena itu kan nggak terjadi sering gitu. Anda melakukan tuntutan hukum kan nggak setiap tahun pengen, saya pengen tuntutan hukum setiap tahun. Ke siapa aja gitu ya, kayak istilahnya nembak siapapun yang ada yang menghadang Anda gitu kan, nggak seperti itu. Dia hanya muncul beberapa kali dan pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau tadi banding memang perlu disampaikan aja di laporan tahunan agar mungkin stakeholder-nya tahu aja gitu bahwa kita sedang dalam proses ini, tetapi kalau untuk adjustment nggak ada, ya. Belum. Kecuali nanti kalau sudah ada putusan, mungkin kalau sudah dibanding tahap banding, mungkin kalau nggak salah kalau secara hukum ya, yang saya tahu itu dia harus nunggu 6 bulan dulu putusan hakim maksimal dari pengajuan banding. Jadi mungkin di situ ada tanggalnya kalau kalau mungkin Anda lihat atau enggak, saya juga nggak tahu. Apakah ada tanggal pengajuannya kapan? Kemudian mungkin manajemen masih menunggu keputusan apakah nanti ada panggilan dari pengadilan, kemudian ada putusan final banding, kemudian tergantung hakimnya menolak atau mengabulkan bandingnya, dan apa yang terjadi gitu setelah ketok palunya itu.
Kalau belum ada ketok palunya itu, ya kita lanjut saja. Ya, berarti itu masuk ke, kalau berpengaruh ya ke laporan keuangan, berarti masuk ke periode selanjutnya, tidak subsequent berarti. Berarti itu masuknya di tahun, eh, nggak tahu yang baca tahun berapa, berarti tahun itu, gitu. Eh, Laporan tahunannya, gitu ya. Eh, Kalau nggak salah 2021 ya yang Anda baca, berarti dia masuknya harusnya di tahun ini, kalau ada putusannya di tahun 2022, adjustment-nya oleh auditornya. BNI termasuk yang pertama yang melaporkan laporan audited cepat sekali. Auditornya nggak tahu punya kekuatan yang super atau bagaimana ya. Dia melaporkan di bulan Januari ya. Audited reportnya dilaporkan di bulan Januari, termasuk yang tercepat ya. Karena perusahaan lain baru di bulan-bulan kemarin ya, April. Biasanya memang normalnya di bulan April. eh, Ya, normalnya April ya. Tenggat waktunya di April, tapi sebenarnya boleh, asal nggak tahun 2021 aja. Untuk 2021 itu kan agak agak nggak normal, meskipun dapat dilakukan ya. Sekarang ada metode namanya roll forward. Jadi auditor itu tidak mengaudit misalnya untuk tahun buku 2021, tahun 2022 baru mulai. Itu jarang ada auditor, apalagi perusahaan besar seperti BNI. Biasanya dia setiap 3 bulan sekali melakukan audit, nyicil istilahnya, dalam tanda kutip nyicil 3 bulan, karena perusahaan pun sekarang ada kewajiban untuk melaporkan secara kuartal, 3 bulan ya, ke OJK dan juga IDX gitu. Jadi tidak tidak tahunan lagi yang investor dan pihak ketiganya, kreditor yang lain-lain, mintanya adalah pelaporan kuartal untuk yang listing di Bursa Efek. Eh, Quarter, quarter ya, quarterly report. Oke, seperti itu ya. Gimana, Febri? Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Sudah jelas. Oke. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, boleh lanjut ya, mungkin. Ya, silakan. Bisa dilanjutkan. Baik, untuk pakar auditornya, nomor satu yaitu nama pakar individunya adalah KJPP, Rohaoki Heru dan rekannya. Bidang keahlian appraisal, akun pengungkapan, property, plan, and equipment. Siapa yang mengikat kontrak dengan pakar adalah manajemen. Yang kedua ada KJPP, Renggains, Hamid, and rekan. Bidang keahlian appraisal, akun untuk pengungkapan, property, plan, and equipment. Yang mengikat kontrak adalah manajemen. Yang terakhir ada KJPP, Mendikbud, Dharma Puspita dan rekan. Bidang keahlian appraisal, akun untuk pengungkapan, ada property, plan, and equipment. Yang mengikat kontrak adalah manajemen. Kemudian penentuan kebutuhan pakar auditor. Yang pertama ada faktor-faktor yang dipertimbangkan, yaitu bagaimana terdapat pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang dimiliki auditor terkait hal yang dipertimbangkan untuk menggunakan pakar auditor. KJJP, Tohaoki Heru, and rekan. Ya, ini nggak usah dibaca ya. Yang penting Anda udah tahu alasannya ya. Ya. Alasannya adalah apa namanya, karena terdapat aset yang membutuhkan beberapa yang digunakan auditor agar dapat disajikan secara wajar. Selain ada ya nggak usah dibaca ya. Halo, tidak usah dibaca. Oh. Ya. Berarti langsung kemana? Jadi itu yang penting, beberapa poinnya. Wah, ini Ketut tidak mendengar ini. Tidak usah
dibaca ya. Jadi itu yang penting Anda tahu faktor-faktornya ya, latar belakang penentuannya. Eh, ini Anda dapat dari annual ya, annual report ya, benar ya? Ada di annual report atau enggak? Iya, Bapak ada di annual report. Oke, berarti kan sudah apa dijelaskan oleh manajemen dan auditornya bahwa ada kepakaran yang dibutuhkan ya, audit yang sifatnya adalah auditor ya. KJPP itu sebenarnya hitungannya auditor. Tapi ada kepakaran selanjutnya ya. Sebenarnya beberapa ada yang mengkategorikan dia sebagai kepakaran manajemen. Kalau kepakaran auditor biasanya bentuknya adalah KAP juga, biasanya menggandeng second team. Karena apa misalnya yang mengaudit siapa ini? Misalnya Ernst Young atau Big Four lainnya gitu ya, PwC atau siapa yang mau audit BNI. Kemudian dia merasa kompleksitasnya terlalu tinggi untuk perusahaan ini sehingga dia membutuhkan second team. Biasanya dia akan meng-hire KAP lokal, ya, KAP daerah, ya, KAP yang lebih kecil ukurannya untuk menjadi second team. Nah, itu adalah kepakaran auditor ya. Misalnya, dia meng-hire KAP X untuk bagian aset tetap ini gitu. Spesifik di bagian aset tetap atau spesifik di bagian persediaan. Ya, oleh karena itu dia menggunakan KAP X atau siapa gitu. Kemudian ada boleh di siapa ini di scroll down dia. Ya, ini Anda sudah jelaskan beberapa yang ditanya ya. Yang lain tolong juga baca apa yang menjadi apa namanya pertanyaan dan juga syarat-syarat gitu ya yang harus dipenuhi sehingga auditor utamanya itu punya keyakinan terhadap nilai aset, liability, ataupun nilai pada laporan keuangan yang lain. Karena ya secara logika juga kalau Anda menggunakan orang lain, kemudian orang lain itu tidak Anda percaya, ya sama aja. Kenapa? Gitu. Jadi benar-benar ditanya apakah dia sudah secara comply agar tidak ada sengketa ke depannya. Gitu. Secara compliance sudah memenuhi gitu ya. Pekerjaannya ada kertas kerjanya yang penting gitu. Depositnya tidak hanya sekedar misalnya KJPP-nya atau penilainya hanya melakukan apa pelaporan cap gitu ya, hanya pakai laporan dicap gitu, wah udah selesai, padahal dia tidak melakukan kertas kerja, tidak menggunakan kertas kerja gitu ya. Jadi kalau ditanya sama pengadilan, kalau ada sengketa ke depannya, misalnya perusahaan disengketakan oleh pihak ketiga gitu, eh, jadi rep, kalau nggak ada dokumentasi bisa kalah di pengadilan. Eh, apa Jadi dokumentasi itu penting ya bagi bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah assurance seperti auditor dan juga tim penilai KJPP ya atau di bawah apa kalau di scroll dan isinya sampai habis evaluasi ya ini yang penting sudah memadai berarti ya kesimpulannya kan itu baru pilihan ya sisanya manual karena memang harus manual ya. Kalau pilihan nanti Anda auditornya ngerasa ini formalitas saja di klik-klik-klik gitu. Padahal ini dalam tahapan yang cukup krusial, ya, hampir akhir, ya, hampir selesai, sehingga nanti kalau sudah ditandatangani laporannya ya, itu nggak bisa ya, direvisi.
kalaupun Anda mau melakukan adjustment, harus melapor, bikin laporan resmi. Ya, karena tidak sembarangan bisa dirubah-rubah seperti itu, laporan auditor. Kalau sudah ditandatangani oleh partner. Jadi, ada baiknya ini didiskusikan, bahkan partnernya harus ikut ya, diundang oleh senior manager atau ketua timnya. Ini kan pasti ada ketua timnya. Ikut berdiskusi kalau memang diskusinya cukup krusial ya, atau decision making, membuat keputusan dengan manajemen. Jangan sampai partnernya nggak tahu gitu, sehingga nanti ketika ada sesuatu kemudian dia diundang gitu. Apalagi BUMN ya, BUMN harus diskusi ke legislatif juga ya. Tidak hanya ke investor. Anda si BUMN juga harus, karena di 51% minimal dimiliki oleh negara, maka Anda harus atau auditornya dan manajemen akan berkunjung ke Senayan ya, setiap tahunnya untuk melakukan pelaporan, karena Anda diawasi oleh DPR ya. Tergantung perusahaannya apa, dan nanti di DPR juga di komisi berapa, itu tergantung ya. Apalagi bank ya, sudah DPR, ini lagi OJK, banyak sekali nih. Oleh karena itu, bagi yang memang ininya di bank itu cukup banyak PR-nya, apalagi yang memang mimpinya jadi manajemen gitu, manajemen di bank yang tingkat atas ya, manajemen puncaknya, ya, atau manajemen middle sampai puncak ya. Itu cukup banyak tugasnya dan cukup pusing juga. Ya sejalan dengan apa yang diterima, yang saya dengar, yang saya tahu di bank, terutama 4 bank besar itu ya, Big Four. Banyak sekali compliance ya. Ini baru satu compliance audit ya, yang termasuk yang paling utama sebenarnya. Nanti dia juga harus melakukan pelaporan yang lain ya, kalau nggak apa itu namanya, ke Bank Indonesia, OJK, ke Bank Indonesia, wah semuanya melakukan compliance. Oleh karena itu bank termasuk bisnis yang, kalau menurut saya bisnis yang kalau dia sampai saat ini bertahan dengan baik, itu bisnis yang sangat dipercaya, trust. Karena bank tidak menjual jasa, bank itu sebenarnya menurut saya. Bank itu menjual kepercayaan, trust. Karena Anda menempatkan dana di situ kan Anda harus trust ya. Kalau Anda nggak percaya, nggak mungkin Anda mau menempatkan uang di situ. Apalagi jumlahnya besar. Oke, next mungkin ya. Kalau nggak salah manajemen ya, kepakaran manajemen selanjutnya. Sebenarnya yang KJPP ini masuk manajemen ya, kalau menurut saya. Yang auditor itu adalah KAP, kepakaran auditor. Ya, ini juga manajemen ya, aktuaria ya. Aktuaria berarti terkait dengan employee benefits. Pengukuran employee benefits itu seperti pensiun, uang pensiun, kemudian imbalan ya, hari tua, itu harus bisa diukur ya, karena mungkin tingkatannya kan beda-beda, manajemen ya, orang-orang kan beda ya, sesuai jabatan ya, dan umur gitu. Jadi ada tim bisa melakukan atau punya keahlian di bidang forecast. Dia pakai asumsi, kemudian perhitungan, kertas kerja tentunya. Sebenarnya auditor bisa melakukan ini, tetapi butuh waktu yang cukup banyak juga. Jadi sebenarnya tergantung ininya ya. Nah, biasanya BNI atau perusahaannya juga, jadi kalau imbalan kerja itu yang melakukan ya. Jadi saya revisi yang perkataan saya ya. Imbalan kerja itu yang melakukan terus perusahaan. Makanya di situ memang benar yang disampaikan oleh kelompoknya. Nah, auditor adalah memeriksa apa
yang dilakukan ya forecast-nya gitu. Jadi jangan sampai forecast-nya dibuat asal-asalan atau tidak ada dasarnya. Ini harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi bentuknya asersi manajemen atau pengukuran dari manajemen dan auditor yang melakukan verifikasi dan juga audit gitu, terhadap imbalan kerja itu. Jadi yang buat bukan auditor ya, nggak boleh. Karena ya yang punya pegawai siapa, yang buat auditnya siapa, forecast-nya itu. Imbalan kerja ya, khusus imbalan kerja, kemudian juga ada cadangan penurunan nilai, yang saya jelaskan tadi, ada kaitannya juga dengan subsequent yang tadi, impairment. Ini yang buat jelas harus klien yang bersangkutan, PT BNI. Kecuali yang sifatnya adalah appraisal, itu baru KJPP karena butuh orang yang independen juga untuk appraisal. Kalau imbalan kerja nggak usah independen karena kan maksudnya yang membuat imbalan skema itu. Karena kan ya itu pegawai-pegawai sendiri ya, pegawainya dia, jadi harusnya dia bisa memprediksi berapa sih saya harus bayar ke depannya. Kemudian baru skema itu ketika sudah ada perhitungannya diperiksa oleh auditor. Kemudian juga penjelasannya sama seperti sebelumnya ya, ada latar belakangnya, penentuannya gitu, termasuk latar belakangnya. Kemudian evaluasi kompetensi, ya selama ini Anda jawab ya, semuanya ya gitu ya. Tapi dalam nanti praktiknya tolong benar-benar dipastikan itu jawabannya ya. Kalau belum, pastikan lagi ke manajemen gitu. Kenapa enggak gitu. Karena kan harusnya iya. Jadi sebenarnya enak ya, cuma pastikan aja, tanya gitu. Kalau dia belum memenuhi, harus penuhi. Gitu. Atau kalau dia nggak mau memenuhi, Anda sampaikan di laporan opininya nanti ternyata manajemen belum sanggup memenuhi bagian ini. Anda sampaikan di laporan auditnya. Gitu. Jadi nanti mungkin opininya kalau memang sangat signifikan berpengaruh, berarti kan nanti dia wajar dengan pengecualian. Ya. Ada beberapa kondisi yang Anda ragukan, gitu. Misalnya profesionalitas dari tim aktuariannya ternyata fresh graduate semua, gitu. Levelnya tidak ada yang level experience. Ya sebagai auditor Anda kan ragu, wah ini benar nggak dia ngitungnya? Fresh graduate ya baru lulus belum tahu ini dan misalnya cuman 2 orang gitu aktuariannya bentuknya tidak tim gitu, mungkin Anda ragu. Nah kalau Anda ragu, sampaikan keraguannya. Jangan sampai nanti orang lain ragu, Anda nggak menuliskan itu. Jadi keyakinannya sebenarnya tidak disampaikan gitu, atau tidak memadai sebenarnya. Kan di bawah itu pasti ada kesimpulan itu kan. Sebenarnya Anda tidak memadai, tapi ya sudahlah biar cepat saya klik memadai saja. Padahal ini krusial. Ya, ini cukup krusial, kepakaran, expertise, apalagi hubungannya dengan appraisal dan juga imbalan kerja. Karena investor dan kreditor nanti bakal nanya, kenapa besar sekali misalnya, atau kenapa kecil sekali, kenapa, apa dasarnya misalnya. Itu yang ini auditor yang punya ininya. Meskipun sebenarnya nggak bisa disalahkan juga kalau ada sengketa. Cuman nanti ininya akan berkurang ya. Keyakinan Anda berkurang, kemudian juga reputasinya juga. Kalaupun Anda bersekongkol melakukan kolusi dengan manajemen, ya itu baru hukum ya. Urusannya hukum. Kalau terbukti melakukan kolusi atau bersekongkol dengan manajemen. Kalau tidak, karena itu kesalahan error, Anda melakukan pemeriksaan, biasanya itu cuman paling reputasi. Ya. Kemudian juga, ya ada dipertanyakan judgment ya, professional judgment ya, atau skeptical
skeptisme profesionalnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya di auditor itu setiap tahun Anda harus memenuhi SKP. Ya, kita sebagai profesi auditor harus memenuhi SKP untuk setiap tahun itu ikut belajar, gitu ya, update-update yang terbaru dari rekan sejawat sebenarnya, dari peers yang ada di IAP itu. Karena Anda harus update, sehingga kalau ada kasus-kasus tertentu yang Anda nggak tahu gitu ya, ada fenomena tertentu, apalagi ada standar baru yang muncul ya, misalnya yang terbaru kemarin kan 71, 72, 73, itu jadi lebih update aja gitu. Kemudian juga secara profesi atau profesionalismenya Anda tidak diragukan. Ya, ada dasar yang Anda gunakan karena Anda udah dapat materi. Jadi kalau Anda males atau apa namanya nggak suka belajar, itu kayaknya nggak cocok ya di auditor. Karena kalau jadi auditor belajar dibayar, gitu. Apa namanya? Anda bekerja gitu, tapi sebenarnya Anda belajar gitu. Jadi mengaudit, kemudian Anda mengikuti namanya PPL. Setiap tahun ada PPL. Kalau sekarang masih Zoom meeting biasa, pakai Zoom. Setiap PPL itu ada semacam SKS-nya, ada yang dipenuhi. Setiap tahun Anda harus memenuhi berapa, gitu, ya, berapa SKP namanya. Itu sebenarnya bukan untuk, wah saya butuh karena IAP mewajibkan itu maka saya harus ikut. Enggak ya, justru kan ada banyak PPL yang ditawarkan. Sedangkan yang Anda penuhi mungkin nggak harus semuanya. Hanya butuh misalnya dalam setahun 70 misalnya. Jadi dari misalnya 300-an SKP yang ditawarkan, misalnya Anda hanya milih 70 dan berdasarkan topik yang Anda inginkan. Jadi suka-suka Anda gitu. Tapi harus 70 SKP-nya. Misalnya satu seminar ada 3 SKP, berarti berapa kali seminar? Ada yang seminar satu seminar 2 jam dia 14 SKP gitu misalnya. Kalau 2 jam nggak 14 ya, mungkin 6 jam gitu. 14 SKP sudah langsung penuh. Tapi topiknya yang Anda sukai gitu. Misalnya tentang impairment. Anda saat ini sedang mengaudit klien yang kasusnya atau fenomenanya adalah impairment. Maka ya cocok ya ngambil ini impairment. Jadi Anda berdiskusi dengan peers, rekan kerja ya, bukan dosen, bukan seseorang yang hubungannya adalah guru dan murid, bukan, tapi teman sejawat. Sama ininya, cuman dia mungkin lebih fokusnya di bidang itu gitu. Impairment misalnya. Udah kliennya yang dia temui dari dulu impairment terus melakukan impairment. Jadi mungkin dia diundang jadi pembicara. Sehingga Anda belajar dari dia. Suatu saat nanti, misalnya Anda expert di bidang perbankan, mungkin Anda yang dipanggil kalau oleh profesi ya. Karena Anda kan berada di bawah atap profesi ya. Anda harus nanti di sumpah profesinya itu atau di fakta integritasnya, Anda akan melakukan atau menandatangani bahwa Anda siap untuk melakukan sharing gitu, dengan teman-teman kita di profesi yang lain ketika Anda dipanggil. Gitu. Misalnya Anda yang di perbankan udah berapa tahun gitu, mengaudit bank terus, sudah pasti nanti Anda yang dipanggil untuk sharing ke auditor yang lain. Tentunya IAP memfasilitasi berbagai fasilitasnya, termasuk mungkin transport dan lain-lain. Tapi itu kan bukan itu yang kita pikirkan ya. Yang penting kita satu profesi itu tetap menjaga tujuannya adalah satu profesi itu menjaga bahwa dia tuh nggak salah loh ketika ada kesalahan, sebenarnya dia nggak salah. Gitu. Jadi sebenarnya melindungi temannya. Jangan sampai nanti malah kayak profesi sebelah itu ribut terus gitu ya. Saya juga nggak ngerti ya, emang dia udah dapat
eh, berkembang seperti apa, ribut terus, bikin profesi yang baru gitu. Untungnya di akuntansi cukup akur ya. Di auditing juga, di IAP, kita profesi yang tertua di dunia. Kita ada sebelum Perang Dunia Pertama, sudah ada. Tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia baru tahun 1970, baru masuk lewat, ada namanya itu dulu bukan PSAK namanya. Dulu namanya PAI, Pernyataan Akuntansi Indonesia. Eh, Nanti Anda akan sudah ya mungkin ya, di teori akuntansi sudah belajar sejarahnya gitu. Dan profesi kita termasuk yang nggak pernah bertengkar ya, anggotanya. Karena untuk apa? Gitu ya. Jadi yang seperti ini apa namanya? Saya kasih bayangan aja ke depannya gitu. Bahwa di profesi kita eh, semuanya saling saling membantu lah. Ini kepakaran ini termasuk saling membantu juga kan. Termasuk kepakaran auditor misalnya. Tadi saya sampaikan ada second team. Sudah pasti kan yang Big Four atau yang besar-besar, kalau mengaudit BNI biasanya kan yang besar. Eh, Kalau dia merasa tidak sanggup, dia melakukan kepakaran auditor, harusnya. Atau yang lainnya, misalnya Anda mengaudit yang bukan listing di Bursa Efek, yang cuma mengaudit middle, ya, small medium enterprises atau UMKM. Kadang-kadang juga butuh audit ya, UMKM, karena kan bukan investor aja pemangku kepentingannya, ya. Ada kredit, emangnya banknya percaya ya sama laporannya manajemen, laporan keuangannya manajemen? Belum tentu. Kalau mau menyalurkan kredit, dia juga hati-hati menyalurkan kredit, karena kredit kan uang Anda yang disalurkan, uang nasabah. Jadi kalau menyalurkannya ke yang tidak prudent, ya nggak mungkin ya. Saya rasa semua bank pasti, apalagi yang bank besar itu sangat konservatif. Misalnya BCA ke UMKM, itu membutuhkan laporan audit kalau dia usahanya menengah ya, sudah melakukan pembukuan gitu. Kecuali UMKM yang levelnya kecil. Apa namanya gitu ya. Yang kredit yang disalurkan oleh BRI itu lupa saya namanya. Itu kredit mikro itu. Itu kayaknya nggak butuh ya. Karena memang masih kecil sekali. Dia melakukan pembukuan aja belum. Jadi ya tidak perlu. Tapi saya rasa dari BRI juga membutuhkan sebuah keyakinan ya, bahwa mungkin ada dokumen-dokumen ya, yang harus dia penuhi. Dan itu pun saya rasa udah nggak udah berakhir, eh, udah mulai dikurangi ya. Karena pandemi yang kemarin ya, itu jadi digenjot gitu supaya ekonominya berputar gitu ya. Tapi sekarang karena sudah mulai normal, maka saya rasa kredit mikronya itu mulai dikurangi lagi oleh BRI, karena dia yang punya tugasnya di BUMN untuk kredit mikro. Oke, next ya, yang terakhir itu apa ya? Tentunya ini ada kesimpulannya. Ada yang ditanyakan, silakan ya. Kalau tidak, next ke kertas kerja selanjutnya, yang terakhir kayaknya. Baik, selanjutnya pada indeks B280 itu mengenai komitmen dan kontingensi. Baik, selanjutnya terdapat kolom pelaksanaan prosedur dan uraian. Pada pelaksanaan prosedur ini diisi secara otomatis. Terdapat 3 pilihan, itu ada dilaksanakan, tidak berlaku, atau tidak dilaksanakan. Ya, itu penting untuk Anda ketahui ya. Beda itu, dilaksanakan, tidak berlaku, dan
tidak dilaksanakan. Beda maksudnya. Jadi tolong dipahami maksudnya, perbedaan kata itu benar-benar dimaknai. Ada juga kalau bagian di hukum itu ada yang istilah tidak melaksanakan undang-undang dan juga melanggar undang-undang. Itu beda. Ya. Jadi kalau misalnya Anda dengar di berita ya, oh dia menerobos lampu merah, dia melanggar undang-undang. Apakah benar itu yang disampaikan oleh media gitu ya? Karena Anda hidup berdampingan dengan media. Kalau sekarang media sosial. Kalau dulu masih mungkin media-media konvensional. Sekarang pun masih ya, media-media konvensional. Jadi kata-kata itu dilaksanakan, misalnya tidak dilaksanakan dan tidak berlaku itu berbeda. Dan kesimpulan Anda nanti akan berbeda kalau Anda memilih tidak dilaksanakan atau tidak berlaku. Kalau dilaksanakan ya sudah pasti ya ada dan dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti itu ada aturannya, tapi tidak dilaksanakan. Kalau tidak berlaku berarti aturannya nggak ada karena tidak berlaku. Misalnya ada batas waktunya atau deadline-nya atau expired-nya misalnya ada. Gitu. Ya berarti itu tidak berlaku dan itu tidak bisa disalahkan yang tidak melakukan karena tidak ada. Tapi kalau tidak dilaksanakan aturannya ada, Anda nggak melaksanakan atau manajemen ya. Itu beda. Apalagi ini udah kaitannya kontingensi. Kontingensi itu adalah utang yang dipunyai oleh perusahaan, tapi bentuknya bukan utang dagang. Bentuknya adalah utang kontrak misalnya. Atau ada, misalnya ini yang disebutkan di beberapa tabel ini ya. Jadi sudah cukup lengkap yang disampaikan di atlas ini terkait dengan apa aja bagian-bagiannya. Jadi Anda sebagai auditor nggak harus menebak-nebak, kontingensi itu apa aja ya misalnya. Nggak harus menebak-nebak, karena dia masuknya di sini misalnya, di bagian apa ini? 8A, litigasi yang disebutkan oleh pengacara misalnya. Oh, dia masuknya adalah assessment pajak misalnya. Oh, dia masuknya adalah komitmen leasing. Leasing itu sewa. Ya, jadi sifatnya adalah utang yang bukan utang dagang, tapi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan harus dipenuhi, gitu, atau diselesaikan, atau dibayarkan kalau memang dia bentuknya moneter kontingensinya. Kalau dia sengketa hukum harus diselesaikan seperti tadi yang ditanyakan oleh temannya. Itu masuknya kontingensi sebenarnya. Ya. Masih ada sengketa mengajukan banding, itu masih kontingensi. Makanya disampaikan oleh manajemen di laporan tahunan bahwa kita masih punya kewajiban, masih pending istilahnya. Kita masih punya di pengadilan, kita masih mengajukan banding. Belum selesai ini masalahnya. Makanya kita sampaikan di sini agar investor tahu atau pihak ketiga yang lain, kreditor juga tahu, karena ini bank kan nggak mungkin ada kreditor lagi. Bank kan pihak utamanya pasti investor. Ya karena bank kan yang menyalurkan dana, kan dia kreditor. Kemudian ada komitmen yang lain-lain, merger dan akuisisi itu penting sekali ya, itu di poin D 9D. Ada nggak nih yang belum selesai mergernya, seperti kemarin Gojek dan Tokopedia mau listing. Sudah listing ya sekarang. Maksudnya kemarin ketika mau listing, harusnya nanya, udah selesai belum? Investornya harusnya nanya sebelum menyetorkan dana dengan jumlah yang banyak misalnya. Atau jadi investor gedenya atau mayoritasnya. Nanya, udah selesai belum nih? Jangan ada yang belum disepakati nih antara Gojek dengan Tokopedia nih. Ada yang misalnya Tokopedia, saya belum setuju terkait dengan kompensasi pegawai. Belum selesai dong, masih ada sengketa ternyata. Terus investornya kan jadi khawatir. Jangan-jangan di masa depan ini nggak berhasil, ini mempengaruhi prinsip akuntansi yang Anda pelajari di semester 1, yaitu
keberlangsungan, sustainability, atau congruence. Mempengaruhi, mergernya nggak berhasil, tiba-tiba ada penarikan dana dari investor bangkrut. Gitu. Karena operasionalnya nggak bisa dinanai lagi. Yang dikorbankan siapa? Ya investor. Investor yang kecil-kecil itu. Tiba-tiba ditarik dananya oleh investor yang besar. Karena investor yang besar merasa ini nggak ada future-nya, nggak ada masa depannya. Merger-nya nggak selesai. Nggak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Gitu. Kalau asesmen pajak kemarin ada di PGN kasusnya. Jadi sebenarnya antara laporan akuntansi dan laporan untuk pajak itu kan beda. Terutama itu pengaruhnya di laba rugi. Yang paling krusial. Karena pajak kan membutuhkan laba rugi sebenarnya. Laporan laba rugi. Yang mana boleh dikurangkan sebagai biaya, yang mana tidak. Yang mempengaruhi gross margin-nya. Bukan gross margin ya, EBIT-nya. EBIT atau EBITDA. Karena kan tidak semua boleh dikurangi. Kalau semua boleh dikurangi, pajaknya jadi kecil. Otoritas negara jadi mendapatkan setoran yang kurang bayar dari ininya. Dari wajib pajaknya, yaitu khususnya wajib pajak badan. Dalam hal ini. Itu kontingensi. Kemarin, tahun berapa itu ya? 2000, sebelum pandemi kalau nggak salah itu. Atau pas pandemi. Ada mati listrik 1 hari full di Jakarta. Yang turun siapa? Presiden langsung yang turun. Kalau nggak salah itu dipecat atau diturunkan ya itu. Langsung direktur PLN. Karena mati listrik di Jakarta, bayangkan. Listrik di Jakarta 1 hari. Mati listrik di Buleleng masih wajar 1 hari. Mati listrik di Jakarta mati semua operasional. Bisnis perputaran uangnya ya. Tidak bergerak. Sehingga itu menjadi kontingensi bagi PLN. Apa yang menjadi masalah? Kok bisa? Nggak mungkin human error satu gitu, kecuali bencana. Kalau bencana beda lagi ya, misalnya gempa bumi yang keras gitu, tiba-tiba tsunami, itu kan nggak bisa kita judge. Gitu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, mati 1 hari. Apanya yang berkurang? Gitu. Apanya yang menjadi kewajiban PLN yang belum kontingensi yang belum dipenuhi? Apakah batu baranya belum nyampe? Misalnya, wah itu kan masalahnya rumit sekali ya, harus ke PLTU-nya, pembangkit listriknya. Itu kadang-kadang yang tidak kita bayangkan ya, sebelumnya, karena belum pernah kita temui sebelumnya. Kalau mati listrik Buleleng udah biasa aja. Gitu. Tinggal kita pakai genset, hidup lagi kan, dan tidak terlalu berefek terlalu banyak, besok kerja lagi biasa. Tapi Jakarta nggak bisa seperti itu, karena dia adalah capital. Banyak headquarters yang ada di situ, pemerintahan pun headquarters-nya di situ. Jadi tidak kita bayangkan itu masalah yang seperti itu, dan itu jadi masalah hukum. Bayangkan, cuma mati listrik, masalah hukum jadinya. Nah itu yang jadi namanya kontingensi yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, gitu ya. Dan itu sebenarnya jadi kewajiban perusahaan, dan Kementerian Keuangan membuat list itu ya, dan juga profesi kan itu atas bantuan IAPI juga, kertas kerjanya ya, atlas itu berdasarkan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Kalau nanti Anda ketemu lagi yang wah istilahnya membuat Anda surprise gitu ya, mengejutkan Anda, wah ini efeknya langsung pemecatan direktur misalnya, seperti kemarin. Itu bisa Anda sebutkan dan tambahkan kalau bisa ya di tabelnya, di
ditambahkan gitu yang benar-benar signifikan gitu. Pergantian direktur itu kan signifikan sekali. Pergantian direktur yang tiba-tiba. Ya. Kalau pergantian direkturnya berdasarkan RUPS itu nggak tiba-tiba, itu kan berdasarkan rapat, nah, kesepakatan bersama. Tapi tiba-tiba dipecat gitu, dipindahkan ke atau dimutasi di sebagainya direktur utama, itu adalah red flag bagi Anda, bagi auditornya. Wah, direkturnya dipecat. Padahal yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan kan udah kemarin kita udah bahas kan representasi manajemen. Itu kan puncak dari manajemen adalah CEO atau direktur utama. Jika dia dipecat, siapa yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan? Artinya yang memberikan representasi bahwa yang menulis data keuangan ini adalah dia, gitu, yang bertanggung jawab dan timnya. Jadi itu cukup signifikan ya pergantian CEO. Kalau belum ada di list itu, mungkin masuk di kategori yang lainnya, dimasukkan gitu. Tapi Anda kasih note saja. Oh, terjadi pergantian CEO. CEO Bank BNI gitu. Sekarang kan Pak Royke, kalau nggak salah. Royke Tumilaan. Tiba-tiba diganti. Padahal bank kan termasuk yang konvensional ya. Kecuali kalau CEO perusahaan teknologi gitu yang dia dinamis sekali gitu ya, industrinya, CEO-nya diganti karena dia nggak bisa mendevelop inovasinya. Tapi kalau bank inovasinya apa sebenarnya? Kan bank itu sebenarnya yang penting adalah menjaga trust. Kalau CEO-nya diganti, berarti ada trust yang dicederai, ada pihak yang dicederai, siapapun itu. Gitu ya, bagi Anda yang ingin berprofesi di bank, itulah landscape industrinya sedikit yang saya tahu. Mungkin Anda baca yang lain, mungkin ada ini yang lain juga, fenomena yang lain juga. Oke, itu sebelum nanti kita di mana namanya, pertemuan minggu depan udah masuk pelaporan ya. Kalau di auditor, kalau jadi auditor, di auditornya udah senyum, udah mulai senyum dia ya, udah nggak kalau udah masuk pelaporan udah nggak mengkerut lagi ya, dahinya gitu. Jadi udah wah. Kalau kalau dulu di tim saya kan di hari terakhir itu rapat itu kan sudah sepakat gitu, pernah dulu berakhirnya di jam 2 pagi rapatnya karena konsolidasi ya, dengan perusahaan asing. Karena dia kan perusahaan multinasional company yang ada di Indonesia, ada di berbagai negara. Rapatnya jam 2 kita ngalah ya sama yang headquarter. Karena kan perbedaan waktu. Terus karena udah selesai, udah sepakat, bla bla bla, selesai ya, finish. Jadi cukup senang besoknya kita apa namanya pagi-pagi hari satu tim enggak satu tim juga ya, yang dekat dengan saya gitu, maksudnya tim yang saya ajak terus itu kita naik busway gitu ya, pulang ke ini masing-masing, kemudian kita pengen breakfast gitu ya, pengen istilah anak muda zaman sekarang healing. Kita ke Ancol, ya, langsung meluapkan ini apa namanya stressful yang sebelumnya itu bareng-bareng ya kan. Kita naik busway jam 4 pagi pulang, terus mandi sedikit ya. Kita breakfast bareng-bareng, kemudian setelah itu kita ke Ancol. Biasanya kalau di yang sekarang juga, di tim saya yang sekarang juga seperti itu juga. Kita ke mana gitu ya, kalau sudah selesai. Untuk merefresh ya. Makanya di kantor KAP itu ada program namanya outing. Ya. Jadi outing itu adalah jalan-jalan ya, yang dibayar oleh kantor.
bareng-bareng untuk ya melepaskan penatnya. Biasanya yang paling sering melakukan adalah KAP. Karena biasanya kalau dia sudah selesai, bulan-bulan ini kan sudah selesai ya, April, di Agustus itu nganggur ya. Dalam artian nganggurnya itu nggak ada kerjaan, tapi digaji tetap bulanan. Eh, nggak ada kerjaan. Juni, Juli, daripada nggak ada kerjaan, mending liburan. Gitu. Jadi dari yang Jakarta misalnya dia ke Bali. Kalau nggak ke Bali ada yang ke luar negeri juga. Karena memang nganggur ya. Itu enaknya auditor ya. Jadi dalam satu waktu memang agak terpressure ya di bulan-bulan Januari sampai bulan April, Mei. Tapi setelah itu agak slow dan terserah deh mau kemana gitu ya. Kesepakatan bersama mau kemana liburannya. Tahun ini di Bali, tahun depan di mana? Di luar negeri misalnya, Singapura, Paris misalnya, atau yang lain. Enaknya gitu. Ya, tapi tetap digaji ya, bulanannya. Jadi kalau auditor, kalau bukan partner biasanya gajinya kan bulanan. Sama seperti yang lain. Di samping dapat bonus lembur, ya, work hours, kemudian juga yang lain. Berat ya memang. Nah, tapi saya suka ya. Kenapa? Nggak tahu ya. Padahal saya rasa itu berat ketika saya junior juga, seperti Anda ya. Kan Anda semester 6 ya. Dulu saya di hire itu semester 7. Jadi semester 7 saya sudah gabung di EY. Belum lulus, belum sidang ya. Jadi saya sudah jadi pegawai EY karena dia kampus hiring. Ya. Jadi dia datang ke kampus, saya di hire melalui seleksi tentunya ya. Ada seleksi tulis, ada seleksi wawancara. Ya. Kalau Big Four bahasa Inggris, seleksi ininya apa namanya wawancaranya. Anda juga ke depan kayaknya mengarah ke situ ya, banyak perusahaan udah mulai mencontoh perusahaan multinasional. Jadi berbicara komunikasinya minimal bisa deh gitu menjawab pertanyaan meskipun masih acak-acakan gitu misalnya. Tapi mungkin saya boleh sarankan mulai deh ya. Saya rasa anak zaman sekarang lebih apa ya? Lebih accessible ya, untuk melakukan belajar bahasa Inggris ya. Kan tidak harus les, tapi dengan nonton Netflix saja Anda sudah belajar bahasa Inggris. Dengan nonton YouTube aja yang channel ini Anda sudah bisa ngomong gitu, niru dia gitu, aksennya, ininya. Kalau beda dengan angkatan saya, nggak punya ya. Dulu gitu. Kalau sekarang sama dengan Anda. Bisa bisa belajar ya, punya juga akses. Ketika tahun 2014, 13 itu kan saya 15 itu saya lulus 5 tahun lalu, bayangkan belum cukup lama, masih 5 tahun lalu. Itu kan YouTube belum begitu eksis seperti sekarang. Netflix juga belum. Media-media seperti itu belum eksis seperti sekarang. Gitu. Belajar bahasa Inggris masih les. Masih harus les. Banyak ya les. Kalau sekarang saya rasa nggak semuanya les ya. Ada yang sudah bisa lancar dengan otomatis karena sudah sering. Oleh karena itu, ketika saya mengajar kelas internasional semester lalu, yang inisiasi, saya langsung aja full ya, pakai tidak bilingual. Karena bilingual justru saya bingung gimana cara menyampaikan bilingual ya, lagi bahasa Inggris, lagi bahasa Indonesia. Bingung saya. Jadi saya langsung aja full. Saya rasa pesertanya atau mahasiswanya asumsinya seperti Anda udah terus semua bahasa Inggris. Kan cuma ngomong ya, emang siapa yang mau menilai orang ngomong grammarnya gitu ya. Yang penting ngomong bisa dimengerti apa yang disampaikan.
Emangnya kalau saya beberapa kali berkomunikasi dengan klien yang asing gitu, emangnya dengan ngomong dengan ini dilihat grammarnya gitu? Enggak ya, yang penting dimengerti apa yang disampaikan. Kalau kita salah-salah sedikit nggak apa kalau ngomong. Yang berat itu nulis, ya. Kalau bahasa Inggris, karena harus sesuai dengan struktur. Sama lah seperti kita ya, seperti Anda kalau nulis tugas itu kalau udah nggak jelas saya males bacanya. Kalimat Anda nggak jelas, nggak ada titik koma gitu, males baca. Udahlah, kasih nilai yang minimal aja. Makanya nulis harus serius ya. Nah, apa namanya? Karena kalau berbicara memang gampang. Seperti sekarang saya berbicara memang gampang. Makanya saya agak heran, apa sih mahasiswa jarang berbicara ya di kelas. Padahal berbicara itu aktivitas yang paling gampang. Nggak harus benar ya. Makanya Tuhan mencipta satu mulut, dua telinga, dan dua mata, ya, agar kita melihat dan mendengar lebih lebih banyak. Kemudian saya berenung, oh ternyata mungkin asumsi saya, mahasiswa mau mendengar aja. Lebih banyak dulu, nanti baru ngomong, karena ngomong lebih gampang. Ya, nggak apa-apa ya. Mungkin itu proses. Tapi kedepannya harus bisa berargu juga. Ya, bukan berarti baru kita harus mendengarkan dan melihat lebih banyak, nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah berdiskusi di dunia profesional, nggak pernah mengungkapkan pendapat. Nah, saya rasa nggak semua gitu ya. Justru di mengungkapkan pendapat sekarang anak-anak muda lebih suka pakai jempol di akun sosial media gitu, media yang nggak jelas gitu, komen, bla bla bla, hate speech, atau yang lain-lain itu lebih suka kayak. Baru ditanya one by one seperti ini ya, ini kan one by one itu namanya. Atau face to face, diam semua. Jadi saya agak ini, apa namanya, kontras gitu. Karena dulu di kelas saya, waduh, itu kayak perang. Ngomong itu kayak perang. Bahkan sama teman itu, kalau kelewatan sedikit, membentak gitu. Dalam diskusi tentunya ya, maksudnya dalam ada dosennya gitu. Misalnya kelompok berdebat gitu. Biasalah kalau ngomong itu pasti ada yang keceplosan gitu. Salah kamu gitu misalnya. Kayak perang. Tapi ya itu udah jadi kebiasaan. Tapi kalau sekarang karena nggak di kelas Anda aja, di kelas yang lain juga seperti kuburan dalam tanda kutip. Jadi saya bingung, wah kaget. Dulu saya berperang, sekarang diam. Jadi kaget aja. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berkomentar, yang bertanya sedikit. Kemudian itu aja. Sehingga yang saya biasanya kalau model saya ngasih nilai itu modelnya adalah siapa yang saya ingat ketika dia berpartisipasi di kelas. Itu yang saya kasih lebih biasanya. Tapi kan nggak mungkin dia aja. Gitu. Iya, dia dapat nilai bagus, tapi kan nggak mungkin dia aja. Nah, saya paham di posisi Anda nggak mau melangkahi teman-teman yang lain, maksudnya menjadi seperti mencari perhatian atau yang bagaimana, tapi santai saja ya, di mata saya semuanya sama. Tidak ada yang mencari perhatian, tidak ada yang tidak mencari perhatian. Semuanya sama. Anda punya kesempatan untuk mengungkapkan apapun terutama khususnya yang terkait dengan mata kuliahnya. Kalau terkait dengan asmara, saya nggak bisa menjawab, nanti saya salah. Sama seperti tim appraisal tadi, saya tidak punya sertifikat di bidang penyelesaian masalah asmara. Gitu. Jadi nanti tolong di dosen yang lain aja, ya. Dosen ini kan lebih expert, lebih ahli di dosen apa itu, psikologi atau
Tapi kalau masalah finansial, maksudnya terkait dengan keilmuan di bidang finansial, akuntansi, ya itu tepat ke saya ya. Atau ke dosen akuntansi yang lain. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita akhiri, bisa akhiri ya, kalau tidak ada. Dan kita lanjut di kelompok 4 minggu depan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan bagian risk respon ya. Saya belum buat ininya ya, belum buat Google Drive-nya untuk file-filenya nanti. Nanti aja ya, belakangan ketika udah mau selesai. Oke, jika tidak ada, bisa saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini, dan kita lanjutkan di minggu depan. Silakan Anda bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Anda dipersilakan meninggalkan room ya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi.